Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ridha ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Khususan ila mu'allif hadal kitab wa syafi'atil wilayah sallallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfir li walidayya amin. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana fid dharin amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yanbaghi lil insani walladzi utawi perkara yanbaghi kang prayoga apa walladzi utawi perkara yanbaghi kang prayoga lil insani kadene manungsa iku alla yuhmila yen ora ninggal sapa insan hadhil mas'alata ing iki masalah. Seyuknya bagi manusia tidak meninggalkan masalah ini, yaitu membaca Al-Quran di makam untuk dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal dunia. Seyuknya sudah sepantasnya tidak ditinggalkan. Fala'allal haqqo mongko menawa kang bener. Wala al haqqo mongko menawa perkara kang bener huwa ya hak iku al wusulu tumeka ilal mauta marang pira-pira wong mati. Maka barangkali yang berhak yang benar adalah sampai kepada orang yang telah meninggal dunia. Jadi pahalanya orang membaca Quran itu sampai kepada orang yang telah meninggal dunia. Ini sudah sepantasnya bagi manusia tidak meninggalkan masalah ini. Fa inna hadhil umura mangosatuhune fa inna hadhi mangostune iki masalah. Fa inna hadhihi mangosatune iki masalah iku umurun pira-pira perkara mughayyabatun kang den samarake anna sangga kita. Kenapa? Karena sesungguhnya masalah ini adalah beberapa masalah yang disembunyikan, yang disamarkan. Ya, anna sangga kita. Walaisa lan ora ana iku fiha ing dalam hadhihi apa ikhtilafun bersulayaan fi hukmin ing dalam hukum syar'iyyan kang bangsa syariat. Wa inna ma hiya lan angin mestine utawi ikhtilaf iku fi amrin ing dalam perkara waqi'un kang terjadi. Maka sesungguhnya perkara ini atau masalah ini adalah merupakan salah satu dari beberapa perkara yang disamarkan. Dan ternyata masalah ini tidak ada perbedaan dalam masalah hukum syariat, tidak ada. Ya, ini adalah perkara yang terjadi. Ya, perkara yang terjadi. Hal huwa ana utawi amrun. Hal huwa ana utawi amrun iku kadzalika kaya mangkono al wusulu ilal mauta. Ya kuwi to mekane ganjaran maring pira-pira wong mati amlan utawa ora. Hal huwa ana utawi perkara iku kadzalika kaya mengkono al wusulu ilal mauta amlan utawa ora. Wa kadzalika kaya mengkono hadil masalah. Wa kadzalika lan kaya mengkono hadil masalah at-tahlil utawi tahlil. Sebagaimana masalah itu yaitu membaca Quran di makam untuk orang yang telah meninggal dunia. Ya sebagaimana halnya membaca tahlil
tahlil ya, yang kebiasaan tahlil itu telah dilaksanakan oleh orang-orang Islam, terutama warga Nahdlatul Ulama. Alladzi jarot kang kelaku apa adatun nasi kebiasaane menungso. Alladzi ya tahlil ya, alladzi ya tahlil jarot kan kelaku apa adatun nasi kebiasaane menungso bi'amalihi kelawan ngamalaken alladzi al yauma ing dalem iki dina. Sebagaimana tahlil yang kebiasaan tahlil itu telah dilaksanakan ya sampai hari ini, sampai sekarang dilaksanakan oleh kaum muslimin, terutama warga Nahdlatul Ulama, melaksanakan tahlil untuk mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Yang bagi prayoga ayo mala ingin toten lakoni opo tahlil. Yang bagi prayoga opo ayo mala ingin toten lakoni opo tahlil. Wayo tamat lenten gantung lanten gawe. Wayo tamatu lanten gantung no. Apa fidzalika mengkono tahlil. Ayo tamat lanten kantungake apa fidzalika mengkono tahlil. Ala fadlillahi ngatasi anugrahi Gusti Allah. Wa yultamasa lanten suprih apa fadlullah anugrahi Gusti Allah. Wa yultamasa lanten suprih teluru apa fadlullahi anugrahi Gusti Allah bikulli sababin kelawan saben-saben sebab mungkinin kang mungkin. Maka sudah sepantasnya yaitu tahlil itu sudah sepantasnya untuk dilakukan ya, dan disandarkan hal itu atas anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mau sudah disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa dengan anugerahnya, dengan kekuasaannya, maka Allah lah yang menyampaikan pahala orang bacaan tahlil kepada orang yang telah meninggal dunia. Wong yang sampai kabeh nalikane salam Gusti Allah mbelake ruwi. Sehingga apa? Sehingga wong sing wis meninggal dunia itu bisa menjawab salamnya kita ya. Nalikane sawan kabeh ya ahlal kubur, assalamualaikum ya ahlal kubur, darakum min mukminin antum salafun wa anna insyaallah bikum lahiqun. Dadi nalikane nyong sampean kabeh melewati kuburan, melewati makam, kemudian mengucapkan nuluk salam, maka Allah akan mengembalikan ruhnya sehingga mayit itu bisa menjawab salam nyong sampeyan kabeh sing isih ore. Itu jelas artinya sahih dalam kitab Ar-Ruh karangane Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, duwe guru jenenge Imam Ibnu Taimiyah yang menjadi rujukannya orang Wahabi itu saja mengutip hadis itu ya. Dan juga mayit itu mendengarkan suara sandalnya orang yang bertakziah, mengerti sapa sing ziarah, mengerti sapa sing takziah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minallahi lan setengah saking Gusti Allah. Wa minallahi lan setengah saking Gusti Allah al-judu tawiloman. Wal ihsanu lan gawe bagus. Hadza utawi ke ayo mala wa yu'tamada fi dzalika ala fadlillah. Yaitu apa? Dilaksanakan dan disandarkan hal itu atas anugerah Allah. Adalah huwa hadza iku Allah iku perkara kang patut
Iku Allah iku perkara kang iku Allah iku patut bil abdi kelawan kawula. Hal itu sangat pantas sekali bagi hamba, yaitu menyandarkan amalannya, menyandarkan ibadahnya dan menggantungkan ibadahnya hanya semata-mata mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab nek ngene apa jenenge kabeh mau dilandasi dengan ibadah yang sampean kabeh ora petuk. Sebab apa? Sebab ibadah yang sampean kabeh nggih isih secuil, ibadah isih akeh durung beneri ya. Jadi lamun wis bener ya ibadah yang sampean kabeh karo nikmate Gusti Allah sing diwake maring yang sampean kabeh nggih ibadahe durung sebande. Mula lamun komisun yang sampean kabeh oleh pengapurane Gusti Allah, dingapura dosane dening Gusti Allah, dilebokake nang surganipun Gusti Allah, ya bukan karena ibadah kita, tetapi semata-mata karena mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena ibadah kita. Sebagaimana ada sebuah kisah wong sing ibadah 500 tahun baik ora kecampuran maksiat baik kuwi sebandingnya hanya dengan nikmatnya mata satu ya, nikmatnya mata satu, padahal yang sampean kabeh matane loro. Berarti nek kudune kapan kaya aku yang sampean kabeh kudu ibadah 1000 tahun 1000 tahun mani ya, mana mungkin kita bisa seperti itu. Maka semata-mata kalau kita besok masuk ke dalam surganya Allah semata-mata karena mendapatkan fadilah, mendapatkan anugerah dan mendapatkan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nususun utawi ku metelake ai hadi utawi iki masalah. Nususun utawi ku metelake pira-pira nas fikhiyatun kang bangsa fikih. Nususun utawi iki kono pira-pira nas jamae nasun nusus fikhiyatun kang bangsa fikih fil mas'alati dalam masalah. Qala ngendika sapa al-Imam Syamsuddin Muhammad bin Muflih al-Muqaddasi. Ngendika sapa al-Imam Syamsuddin Muhammad bin Muflih al-Muqaddasi fi kitabih dalam kitab Imam Syamsuddin Muhammad bin Muflih al-Muqaddasi al-Furu'i, ya rupane kitab al-Furu'. Jadi Imam Syamsuddin Muhammad bin Muflih Al-Muqaddasi dalam kitabnya yang diberi nama Al-Furu' mengatakan la takrahu al-qiraah alal qabri wa fil maqbarah. Membaca Al-Quran di atas makam atau di dalam pemakaman itu tidak dimakruhkan. Itu makruh itu. Apalagi sampai pada derajat haram, makruh ora. Ya. Kalau haram berarti kan melebihi makruh. Jadi makruh ya tidak, apalagi sampai derajat haram. Makanya kalau bicara hukum itu harus hati-hati, ya. Harus jeli, jangan jeli sedikit yang tidak sama dengan kita, makruh, haram, bid'ah, neraka, jangan. Ya, orang kan sono. Sebab yang namanya hadis itu, yang namanya sahabat itu kan tidak semuanya mengikuti Rasulullah kemanapun Rasulullah pergi. Sehingga kadang-kadang ada hadis lain yang belum sampai kepada sahabat, tapi sahabat yang lain sudah mengetahui. Ya, kadang-kadang ketika Rasulullah di Madinah, apa kira-kira orang Madinah itu ke orang Mekah ke Madinah? Semakan tidak, ya pada. Jadi ada hadis di mana sahabat sudah mengetahui, sudah tahu. Ada hadis di mana sahabat belum
Belum tahu. Kenapa? Karena pada waktu itu sahabat tidak mengikuti pengajiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak semua sahabat itu punya penghafalan, banyaknya hafalan yang sama tidak. Ya, kembali saja ketika kita belajar itu masalah Imam Abu Hanifah saja, ya Imam Ahmad bin Hambal saja yang katanya hafal sampai jutaan hadis saja, ternyata masih ada hadis yang belum dia hafal, ya masih ada hadis yang belum sampai kepada beliau dan beliau mengakuinya. Inilah bentuk sportivitas seorang ulama ya, apalagi ulama-ulama zaman sekarang ya, yang hafal hadis paling hanya berapa saja sudah berani mengklaim, berani menghukumi, menjustifikasi orang lain dengan atas nama bid'ah, atas nama sesat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini pendapatnya Imam Samsuddin Muhammad bin Abdul Al-Muqaddasi mengatakan bahwa membaca Al-Quran di atas makam dan di dalam pemakaman bukan termasuk perkara yang dimakruhkan. Nasaken sab'al Imam Ahmad alaihi ngatasi la tukrahu al-qira'atu alal qabri wa fil maqbarah. Wakhdarolan milih hu ing makola la takrahul qira'atu alal kuburi fil maqbarah. Sapa Abu Bakar awal qadhi wa jamaah. Abu Bakar dan Syekh Qadhi dan jamaahnya memilih makolah ini, yaitu tidak dimakruhkannya membaca Quran di makam dan juga di area pemakaman. Wa huwa utawi la takrahul qira'atu 'alal qabri wa fil maqbarah iku al madzhabu madhabi. Jadi ini menjadi madhabnya atau kaul pilihannya Imam Ahmad bin Hambal, Abu Bakar Al-Qadhi dan golongannya. Summa qala mangkonuli ngendika sapa Muhammad bin Muflih as-Sokhalan nyoayaken andi bin Umar Ibnu Umar apa anna usatun Ibnu Umar iku ausa wasiat sapa Ibnu Umar lagi termasuk sahabat. Ibnu Umar itu sahabat ya, mengatakan bahwa Ibnu Umar itu berwasiat ketika nanti saya dimakamkan untuk dibacakan di samping makam saya, yaitu awalnya surat Al-Baqarah dan akhirnya surat Al-Baqarah. Itu yang wasiat adalah Ibnu Umar, seorang sahabat yang masyhur. Apa anau satune Ibnu Umar iku ausa wasiat sapa Ibnu Umar idza dufina are dalan pendem sapa Ibnu Umar ayu qira'a ing yato den waca indah ana ing sandinge Ibnu Umar apa Fatihatil Baqarah kawitane surat Al-Baqarah Khatimiha lan akhir surat Al-Baqarah. Jadi Ibnu Umar minta berwasiat supaya ketika meninggal dunia dan dimakamkan di samping makamnya dibacakan awalnya surat Al-Baqarah dan akhirnya surat Al-Baqarah. Falihada monggo krana iki anau auso Badi faliyada mengkakrono ike Auso ida tufina ayuk ro'a inda bifatihatil Baqarah wa khotimiyah. Raja'a beli sab Ahmad Imam Ahmad bin Hambal anil karohati sangka makruh. Maka karena pendapat inilah, karena hadis ini, ya karena wasiat ini, wasiat yang diutarakan oleh Ibnu Umar inilah sehingga Imam Ahmad bin Hambal itu kembali yang tadinya memakruhkan membaca Al-Quran di makam menjadi mensunahkan
atau memerintahkan membaca Al-Quran di Makkah. Ya, sekelas Imam Ahmad bin Hanbal saja membolehkan, tidak memakruhkan, apalagi kita yang tidak tahu apa-apa. Wa qala ngendika sapa al-Khallal Khallal wa sahibu lan kancane Khallal al-madhabu utawi kaul pilihan riwayatan kali riwayat wahidatan kang siji riwayatan kali riwayat wahidatan kang siji ikulah yukra wara dan makruhaken apa maca Quran ing atase kuburan. Dari Syekh Khalal dan teman-temannya juga mengatakan bahwa madhab ini ya yang hanya satu riwayat itu tidak memakruhkan membaca Al-Quran di atas makam. Wa qala man dikasaba al-imam Burhanuddin Ibrahim bin Muhammad bin Abdullah bin Abdullah bin Muhammad bin Muflih bin al-Mufti man dikasaba al-imam Burhanuddin Ibrahim bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Muflih dalam kitabnya Al-Mubdi yang bernama Al-Mubdi mengatakan wala tukrahu dan ora den makruhaken apa al-qiraatu maca Quran alal qabri ing atase kuburan wa fil maqbarati lan ing dalem maqbarah fi asaqil riwayat ini ing dalem luweh sae riwayat loro biasa riwayat ini ing dalam luwe sae riwayat loro ada utawi kikila tukrahu al-qiraah ada utawi kikila tukrahu al-qiraah iku al-madhabu kaul pilihane rawang riwayat akan sapa Anas marfu analiatis kang marfu ola nganti bersama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas. Nggih. Ola nganti bersama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man dakhala al-maqabira faqara biha Yasin ufiba anhum yawma idzin wa kana lahu bi qadrihim hasanatun. Jadi jari Anas sahabat kanjeng Nabi itu hadis yang marfu, hadis yang luhur bahwa kanjeng Nabi mengatakan bersabda barang siapa yang memasuki makam kemudian orang itu membaca Yasin di dalam makam itu maka diringankan siksaannya ahli kubur itu dan diangkat derajatnya oleh Allah. Manutawi sabane wong iku dak olah mlebu sapa manal makobira ing pira-pira kuburan. Kakoro among maca sapa man iha ing dalam makobir. Kakoro among maca sapa man ya ing dalam makobir. Ya sining surat Yasin. Ofifa monggon ringanake anu sangka ahli kubur. Obilang ringanake sapa anu ahli kubur ya. Ofifa monggon ringanake sapa anu ahli kubur. Yauma ing dalam nalikane mengkono den wasakan surat Yasin. Ofifa mengkoten ringanakan sapa anu malik kubur yaumedin dalam mengkono ne dalam din mengkono dinane mengkono ne dan wasakan Yasin wakana lan ono iku lau kabeh miman bi qadrihim kelawan Padrem kelawan derajate utawa kira-kirane ahli kubur
apa asanatun pira-pira kebagusan. Jadi wong sing nang jero kuburan kowe diringanake siksaane dening Gusti Allah sebab bacaan Yasinnya orang yang masih hidup, dan orang yang membaca mendapatkan kebaikan sebab apa? Sebab atau apanya? Diringankannya siksaannya ahli kubur. Sebab wis gelem soal Quran kanggo sapa? Kanggo wong sing meninggal dunia. Soal wallahu alam bis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.